Selamat sore teman-teman, masih kembali bersama kita di LKP Kencana Jaya. Ya, di hari ini kita akan melakukan pengenalan komponen di sepeda motor injeksi Honda Beat bersama Pak Surya. Dipersilakan. Oke, terima kasih saudara Jo, kameramen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini izinkan saya memberikan teman-teman ya, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Di hadapan kita hari ini, ada satu panel sepeda motor Beat ya, injeksi Beat ya. Nah ini dia, bisa kita lihat di sini panelnya. Nah teman-teman mungkin masih bingung nama-nama komponennya. Hari ini akan saya kenalkan satu persatu. Ya. Bisa lihat di sini, ini adalah baterai ya. Baterai bahasa Inggrisnya adalah battery, sudah jelas. Ya. Ini kemudian di sini ada yang namanya magneto. Ya, magneto kalau di bengkel namanya alternator ya. Jadi magneto ini banyak orang mengatakan adalah CKPS. CKPS itu adalah crankshaft posisi crankshaft. Nah, ini bukan sempol ya. Jadi dua sumber arus ini yang perlu teman-teman ketahui. Ya, kemudian di sini ada yang namanya switch ignition, kunci kontak. Ini ada simbolnya, ini simbolnya teman-teman. Ya, switch ignition ini ada 4 terminal, ya, 4 terminal. Berarti dia ada 2 arus dari sumber arus baterai dan 2 kuat. Ya, jadi 4 terminal. Dia ada 2 arus yang dari baterai, yang satu yang kuat itu adalah arus kuat. Kemudian di sini ada fuse atau spring, ya. Ini dia diagramnya atau simbolnya seperti ini. Fuse atau spring, ya, jelas. Nah, kemudian di sini ada yang namanya dari sebelah kiri saya ya. Kita kenalkan yang bagian atas dulu ya. Bagian atas tadi sumber arus yang sudah sebutin bahwa sumber arus itu ada 2 baterai dan CKPS ya, atau magneto ya. Nah, ini adalah disebut dengan switch horn ya, switch horn simbolnya seperti ini atau saklar klakson. Nah jadi teman-teman itu nggak usah bingung apa sih bahasa tekniknya. Oh ternyata di sini sudah jelas ya. Di sini ada yang namanya horn switch ya. Kemudian di sini ada yang namanya lighting switch ya. Jadi saklar ya, lampu jarak jauh dan dekat ya. Kemudian ini ada yang namanya horn atau disebut dengan klakson, simbolnya seperti ini teman-teman. Nah, kemudian di sini ada yang namanya light atau lampu kepala atau lampu depan ya. Kemudian ini ada yang namanya turn light. Kalau di pelajaran yang lalu kita mengatakan ini lampu tanda belok ya. Nah ini sudah berbeda, namanya adalah turn light ya. Sebelah mana? Sebelah kiri left ya, kuningnya L, ingat ya. Kemudian ini ada yang namanya apa? Turn light ya, kanan ya. Ini mohon dipahamin. Kalau di sana itu lampu tanda belok sebelah kiri kanan, nah ini turn dia ya. Atau dikatakan bullshit ya, bullshit sama bullshit, turun sinyal. Nah kemudian ini ada yang namanya flasher ya, atau disebut dengan adalah tomsol atau relay. Nah ada orang menyebut relay ya, ada yang dibilang tomsol, ada yang dibilang flasher. Nah tapi bahasa Indonesia ini adalah flasher ya. Nah kemudian di sini ada yang namanya turn light switch. Nah atau disebut dengan saklar switch sen ya. Kalau di Honda namanya sen ya, sen. Nah, switch sen. Kalau ini apa namanya? Turning light switch. Ingat ya, turning light switch. Kemudian ini ada namanya multi light. Jangan bilang multi ya, multi light ya. Multi light itu ini disebut dengan lampu belakang.
Jadi lampu belakang ini namanya butai light, yang depan adalah headlight. Ya. Jadi di sini terdiri dari yang namanya turn left dan turn right dan turn left, kanan dan kiri. Kemudian ini ada full stop dan lampu kota ya. Nah, possession. Nah, di sini di belakang sini yang ini ada namanya brake switch. Berarti apa brake? Berhenti. Switch saklar berhenti atau switch stop. Ya. Ini namanya switch stop ini terdiri dari dua. Ada front, ada rear. Ya. Ada depan, iya ada sebelah kiri ya. Ada kanan dan kiri. Ya, depan bagian kanan dan depan bagian kiri. Nah, tombolnya ini kita makan ini ya, namanya ini panel. Jelas ya. Switch trip ini terdiri dari dua saklar. Saklar yang pertama disebut dengan front brake switch. Saklar yang kedua disebut rear brake switch. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham, Pak. Oke, next. Lanjut yang kedua. Bagian yang kedua kita ambil yang tengah. Ini apa namanya? Battery atau baterai ya. Harusnya. Simbolnya ini. Nah, teman-teman harus lihat nih. Di sini ada dua simbol ya. Ya, Pak. Negatifnya ada dua, G dan B. Ya, G plus B. Nah, hati-hati. Di sepeda motor injeksi dia negatifnya ada dua. Kalau di sepeda motor yang lain negatif ya negatif. Ini nggak bisa, dia beda. Nah, nanti pembagiannya beda-beda, nggak bisa disamakan. Hati-hati dalam merakai ini, hati-hati. Makanya kalau mau merakai kata kuncinya adalah kenali dulu negatifnya. Kalau green dia yang perlu dikasih negatif apa saja. Lalu kalau green plus black lampu apa saja. Jadi nggak bisa semua sama asal masuk. Tapi saya kasih kata kunci nih. Kata kuncinya kalau green plus black ini biasanya digunakan untuk lampu-lampu di depan atas semua. Jadi negatif lampu itu kodenya adalah green plus black. Walaupun nanti di sini muncul green, tapi dia masuk ke baterai tetap dia green. Ya, sama dengan tadi di apa ya, di kunci kontak. Oke, next lanjut. Ini namanya fuse. Ya, spring itu ada dua macam. Ada spring cucuk disebut dengan bit, ya. Ada spring tabung ya. Lihat ya. Kalau ini yang model cucuk ini modelnya flip, ya. Kalau yang tabung kaca ya tabung kaca, gitu loh. Jadi spring ada dua model. Yang pertama model cucuk atau flip. Yang kedua model tabung kaca ya. Oke, simbolnya seperti ini. Nah, di spring juga di sini dibedakan juga. Kalau masuknya red, keluarnya kan sepertinya red toh? Iya, Pak. Ini enggak. Red plus black. Hati-hati. Di injeksi ini perlu ketelitian daripada kode warna kabel. Kalau misal malam kita belajar harus dibaca ke positif, masuk ke sini merah, warna merah. Enggak, ini enggak. Beda ya. Oke, next lanjut. Ini namanya relay. Saya duduk aja. Iya, Pak. Ya, mungkin saya juga tidur tuh. Nah, ini starter relay. Kalau di sana namanya magnet switch ya. Magnet switch atau automatic starter, dan dia bulat. Kalau nggak bulat persegi kecil. Ya, lebih simpel lagi di injeksi. Ya, ini di sini simbolnya. Bahasanya di sini ada 4 kabel. Kalau di sana 4 terminal ya. Nah, sama. Ini terminal kabel di kontak sama. Oke ya. Next, ini namanya bukan magnet switch tapi apa? Starter relay. Oke, paham ya? Ini namanya ECM, bukan CDI. Apa itu CDI? Kapasitor discharging injection connector ya. Nah, ini namanya bukan CDI tetapi ECM. Apa itu? Electric Control Module. Kalau di Yamaha namanya ECU, Electric Control Unit. Beda dia, ya.
Kalau di karburator namanya CDI. Nah, kalau di Honda namanya Apa itu ECM? Electronic Control Module. Iya, kalau di Yamaha ECU. ECU. Electric Control Unit. Atau unit ya. Paham? Paham, Pak? Ada berapa kabel? 19. Nah, bisa memasangnya, perangkainya? Bisa. Kalau nggak bisa ini dimulti satu-satu ini seperti interview. Ya, maksudnya ilmunya yang diambil, yang dimakan, bukan panelnya habis lah. Nah, kemudian ini komponen berikutnya adalah speedometer atau papan instrumen atau dashboard ya. Nah, jadi ini dia. Di sini sudah jelas. Di papan instrumen itu terdiri yang namanya turn left, highlight, turn right. Artinya apa? Lampu tanda belok sebelah kiri, sebelah kanan, lampu jarak jauh, kemudian lampu mil. Nih yang kuning ini lampu mil. Lampu itu di injeksi namanya mil. Jadi lampu yang menghadap kerusakan pada injeksi itu ini namanya lampu mil. Apa itu mil? Manifunction indikator lamp. Paham? Ini ada singkatannya. Function indikator lamp. Jadi lampu untuk memberikan tanda kerusakan pada sistem injeksi. Ya, manifunction ya. Manifunction namanya fungsi ya. Nah, indikator. Oke, next lanjut. Di sini ada amperminya ya. Kalau di sana amperminya ya. Iya, Pak. Di sini sudah beda. Apa namanya? Full shader gig. Beda bos. Ya kan? Udah dapat ilmu belum? Dapat ya? Gampang. Jadi dia itu bukan seperti gambar amperminya, tetapi simbol saja. Kalau ini apa Pak? Oh ini lampu indikator sebelah kiri, ini sebelah kanan, ini indikator lampu jarak jauh, ini lampu manifunction indikator lamp. Ini apa? Ampernya, atau disebut dengan full shader gig. Oke, next paham? Ini namanya throttle body. Throttle body bukan karburator. Paham? Iya, Pak, karburator. Ya, bukan karburator, tapi namanya throttle body. Dan injektor. Ini injektor. Mana injektornya? Tersimpan di celanamu. Ya kan? Karena nggak ada, bayangin aja deh. Ya kan? Nah, ini terlalu terlalu kreatif muridnya. Jadi ini banyak yang diambil. Iya, Pak. Ya kan? Lupa dia pun punya injektor ya kan? Nah, lupa kan bisa gunakan. Nah, ini dia throttle body terdiri dari 2 sensor. Yang di satu namanya sensor TP, throttle valve ya, atau throttle position atau MAP. Yang satu throttle ini yang satu namanya MID. Ya, jadi ada dua sensor di sini. Satu sensor TP, throttle valve, ini throttle position, ya TPS atau throttle TPS. Yang dua adalah MID. Jadi untuk langsam dia pas idle solenoid. Ya, nih dua ya, ingat itu katanya. Yang atas namanya MID, yang bawah TPS atau disebut juga kata lainnya adalah MAP. Oke, yang kemudian ini injektor. Jadi tidak ada bendanya, bayangin aja dong, ya. Nah ini tidak termasuk komponen karena ini kan kita tidak ada engine-nya, tidak ada mesinnya, akan ini motornya. Ketika diputar dia akan berputar mesinnya, ya. Feeder kontrolnya. Jadi ini dianggap ini mesinnya. Jadi kalau kita putar begini nanti, nanti dia putar. Nah, di sana ada dinamonya. Paham? Sudah, kalau ini harus atau pipa ya. Oke, next. Lanjut berikutnya. Yang terakhir, komponen yang terakhir kita bagian yang di bawah. Bagian yang di bawah ini adalah yang disebut dengan yang namanya starter, motor, and switch. Artinya di sini ada 2 komponen atau 2 benda kerja. Yang pertama disebut dengan motor starter, simbolnya seperti ini. Ya, M, motor ya. Kemudian ada yang namanya saklar atau disebut dengan starter switch. Makanya kalau switch itu namanya saklar. Nih. Nah, paham? Paham. Jadi ada motornya, jangan dinamo, motor. Ya. Kemudian ada switchnya, ya.
atau starter switch. Nah, yang kemudian ini ada yang namanya rectifier atau disebut dengan kiprok. Di sini ada 5 terminal, betul? Ya, kemana-kemana nanti. Yang penting kamu harus paham dulu. Ternyata di sepeda motor rectifiernya beda-beda. Ada yang penta, ya kan? Ada yang gak bajak, ada yang kota dan sebagainya. Berarti namanya terpecah. Apa fungsinya? Yang pertama berfungsi untuk mengatur voltase yang dibangkitkan oleh alternator atau CKPS kemana ke baterai untuk ngecas. Jadi yang ngatur ngecas itu baterai itu dia. Nah, jadi kalau kiproknya rusak baterainya nggak ngecas. Yang kedua dia mengatur tegangan yang dibangkitkan oleh magneto agar dia tetap stabil. Artinya kalau tidak pakai kiprok dia voltasenya akan naik turun. Makanya yang menstabilkan dia, maka bola lampu tidak putus. Jadi mencegah bola lampu tidak putus dikarenakan kelebihan tegangan itu lagi kiprok fungsinya. Ya, jadi dia simple kok kerjanya itu. Makanya jangan pernah kiproknya tidak terpasang. Ya. Nah, kemudian ini ada namanya O2 sensor, oksigen sensor. Ya, oksigen sensor ini memang terletak biasanya di saluran buang pada knalpot. Sensornya ya, dia mengatur untuk karbon dioksida percampuran bahan bakar itu normal atau tidaknya dia yang tahu. Nah, kemudian masuk yang berikutnya. Ada yang namanya ignition coil dan spark plug. Ya, ini busi namanya bahasa Inggrisnya ada spark plug. Kalau desiklus namanya ignition coil atau desiklus. Betul? Ya, desiklus yang ini busi atau disebut dengan spark plug. Ya. Kita bisa mengatakan mananya tidak nampak. Ya. Yang kemudian ini ada yang namanya EOT sensor. Ya, atau EOT. Nah, ini kalau sebuah kendaraan yang tidak ada radiatornya, dia punya sensor namanya EOT. Tapi kalau ada dia menggunakan radiator namanya bukan EOT, tapi cooling temperatur ya, cooling temperatur sensor. Nah, artinya dia sensor air. Nah, ini sensor oli ya. Engine oil temperatur. Nah, ini apa? Ini DLC, data link connector. Jadi setiap injeksi itu ada punya konektor untuk mereset secara manual ataupun menggunakan alat, dan tempatnya di sini. Jadi sepeda motor itu perlu di reset. Ini tempatnya di sini. Apa namanya? DLC. Data link collector. Konektor. Ya. Nah, kemudian yang terakhir. Apa terakhir? Di sini ada yang namanya cool pump. Dinamo ya. Di dalam tangki. Di dalam dinamo itu biasanya satu yang namanya full dik. Kalau di apa itu apa namanya? Rem minyak, lampu minyak. Lampu minyak itu disebut dengan full dik. Ya. Tapi di sini namanya apa? Full dik. Ya, full dik. Jelas, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Di mana letak pompa? Di dalam tangki. Ya. Jadi ada yang ditanyakan kira-kira sanggup menyebutkan komponen-komponennya? Sanggup ya? Aku ada namanya kok. Ignition, kunci kontak. Nah, kan ada namanya semua. Masa nggak sanggup? Hah? Tadi saya nanti tanya bahasa Indonesia-nya apa? Betul? Atau macam ini flash bahasa Indonesia-nya apa? Komsel Pak. Ya, benar. Ini buta elek, aku belakang Pak. Kok nggak sanggup udah ada namanya, udah tertulis, betul kan? Nah, jadi untuk itu nanti saya akan coba teman-teman bisa mereview ulang apa yang saya sampaikan. Artinya janganlah ada panel seperti ini nggak tahu namanya, bendanya tahu tapi nggak tahu namanya. Hari ini kita akan coba nanti kita ulang, teman-teman harus bisa memahami kompon. Jadi mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan
Dan terima kasih sekali lagi, dan saya sudah dengan mohon tadi itu budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.